Kita punya ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyuap dan yang disuap sama-sama masuk neraka. Tapi coba, negara yang paling bebas dari korupsi satu, Tiongkok malahan, bukan negara Islam. Karena di Tiongkok koruptor dihukum mati, disiapkan peti mati, berani korupsi, berani masuk peti mati. Lah neng Indonesia pejabat nek gak korupsi kuwi saru. Ora entuk bolo. Lah kabeh-kabeh korupsi, aku kok gak korupsi dhewe, ora entuk bolo aku. Ngapunten Bu, ngapunten. Saya kalau bahas korupsi yang saya contohkan pejabat, karena setahu saya yang korupsi itu ya pejabat. Lha ngene iki jane yo pengen tapi gak ono kesempatane. Nomor loro gak ero carane. Ya Allah ya Karim. Ya, kita punya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Tapi subhanallah, negara yang paling aman dari tindak pidana, tindak kriminal itu malah Belanda sama Selandia Baru. Ini kurap. Dalam hal ini memang kita itu kurang rapi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfiratin wa ridwan ya Hannanu ya Mannan ya Rahimu ya Rahman ya Daimal Ihsan. Amma ba'd. Sadatul Qurama, masyayikhana al-a'izza, para alim, bapak-bapak kiai hadir di tengah-tengah kita, Fadilatul Mukarram Romo Kiai Haji Daroji, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, juga beliau Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Semarang, para pimpinan ormas keagamaan dari NU Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain yang berkesempatan hadir, yang kita ta'zimi, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh kasepuhan yang kita mohonkan doa dan pangestunya, Sahadat Az-Zu'ama, pejabat pemerintah, Ibu Insinyur Hajah Heviarita Kineria Rahayu, Wakil Wali Kota Semarang, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Pak Sekda Forkopimda yang berkesempatan hadir, Ketua, Wakil dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang yang hadir malam hari ini yang kita hormati, para Kepala OPD, para ASN di lingkungan pemerintah Kota Semarang, semuanya yang kita hormati, para camat, para lurah yang mengikuti majelis mulia malam ini, baik secara on air maupun off air. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita masih dikaruniai kesehatan,
kesempatan, kekuatan, semangat, dan insya Allah kita terus berjuang agar di setiap amal kita dasari dengan keikhlasan, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal-amal kebaikan kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari musibah dan bencana dunia, membebaskan kita dari azab kubur, menyelamatkan kita dari azab neraka, serta menggolongkan kita termasuk ahli surganya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Wakil Wali Kota tadi, bahwa peristiwa mukjizat di Isra Mi'rajkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanya bisa diterima oleh orang-orang yang mempunyai keimanan yang kuat, sehingga peristiwa itu merupakan ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus kita baca, kita telaah, kita pahami, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang dalam bahasa Al-Quran disebut ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang ahli zikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar, hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif, mampu bukan cuman olahraga tapi olah rasa sekaligus olah rasio, atine tertib, uteke lantip, tangane urip, ngerti, pinter, tur prigel, sregep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem nyopir, nek duwe musuh wani melintir. Ki kata-kata ngene iki angel. Jadi mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas sekaligus kriminalitas. Qalbiyah, akliyah, jasadiyahnya terpadu. Ini harus dimiliki oleh seluruh komponen di lingkungan Pemkot Semarang. Kalau Semarang kepingin makin hebat, makin kuat, berderajat, bermartabat dunia sampai akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan memadukan tiga hal tadi, kita akhirnya bisa kerja, bukan cuman kerja keras, tapi kerja keras, kerja cerdas, sekaligus kerja ikhlas. Karena pakai raga, rasio, dan rasa. Maaf ya, ini butuh pemikiran yang ekstra. Kerja keras itu kerja pakai otot, kerja cerdas itu kerja pakai otak, sedangkan kerja ikhlas itu kerja pakai hati. Kalau hanya kerja keras, dapatnya hasil cuman pas. Tapi kalau ditambah kerja cerdas, hasilnya akan lebih luas. Apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas, Allah berjanji diberi hasil yang tak terbatas. Seneng aku, nek terima tepuk tangan kabeh ya iso. Ini perlu dijabarkan sedikit ya. Kalau hanya kerja keras,
kerja pakai otot, rezekinya hanya pas, maaf, seperti binatang. Binatang itu kerjanya kan kerja pakai otot, kerja keras. Sapi, kerbau, kuda, itu kerjanya pakai otot, kerja keras. Ya dapatnya hasil, dapatnya rezeki hanya pas, ya cuman segitu. Sapi dipakai membajak sawah, kuda dipakai narik bendi, narik dokar. Ya, itu kerja pakai otot, kerja keras. Hasilnya pas, rezekinya pas. Nah, manusia kalau hanya mengandalkan kerja keras, kerja pakai otot, hasilnya juga pas, rezekinya juga hanya pas. Contoh lagi ya, lebih konkret. Orang kalau cuman kerja keras, kerja ngambil batu di pegunungan, wah batunya gede-gede, pakai gergaji, geradak petentengan, keringet sak jagung-jagung, ototnya sak jempol-jempol. Itu yang diambil batu besar-besar, batu gede-gede, ya dapatnya rezeki cuman pas, mohon maaf paling sehari ya 100.000, 200.000. Lain kalau kerja pakai otak, kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Contoh dokter, yang diambil itu batu kecil tapi dapatnya bisa 300 juta, soalnya yang diambil batu ginjal. Ini kerja pakai otak, kerja cerdas. Apalagi disempurnakan dengan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Janji Allah diberi hasil dan rezeki yang tak terbatas. Contoh kiai. Ya nggak ada kiai kerja keras pakai apa? Pakai otot. Sampeyan tahu weruh ono kiai nyuluh kodok golek bekecot, golek tekek. Tapi subhanallah, Allah kalau kasih rezeki itu urusannya gampang, duit gampang, kendaraannya bagus-bagus, rumahnya bagus-bagus, makannya enak-enak, walaupun dikasih orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karenanya kita harus sehat lahir batin. Ini saya sampaikan di banyak kesempatan bahwa penyakit corona, COVID dengan varian virus yang macam-macam itu memang berbahaya. Tapi sebahaya-bahayanya COVID, dampaknya hanya di dunia saja. Mentok mati yunai. Nggak ada orang disiksa di neraka gara-gara corona. Nggak ada orang dihukum di neraka gara-gara Omikron. Ada penyakit yang jauh lebih berbahaya, yang menggerogoti kita, tapi kita sering nggak sadar kalau kita terserang penyakit itu. Karena nggak sadar kalau lagi terserang penyakit, sehingga nggak ada inisiatif untuk berobat, nggak ada keinginan untuk sembuh. Apa penyakit itu? 1, kudis. 2, kurap. 3, kutil. 4, kusta. Nah, semuanya itu gara-garanya sebabnya adalah kuman. Kudis maksud saya kurang disiplin. Kurap kurang rapi. Kutil kurang teliti. Kusta rakus harta. Gara-garanya kuman kurang iman. Nah, iki ngarange suwe iki. Ceramah sing larang kan model ngene iki. Mohon maaf, pertama kita diserang penyakit kudis, kurang disiplin. Padahal kita tahu ajaran agama Islam itu sangat menekankan kedisiplinan, totalitas, universal. Rukun Islam yang 5 itu semua mengajarkan tentang kedisiplinan. Ibu bapak yang sangat saya hormati, syahadat, disiplin akidah, disiplin keyakinan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mengajarkan kepada kita tentang
disiplin iman. Sehingga sering kita sampaikan, masa boleh berganti, akidah nggak boleh mati. Zaman boleh berubah, iman jangan sampai goyah. Nah, keimanan kita itu kadang-kadang goyah karena situasi, karena keadaan. Maka umat Islam itu dalam hal iman teguhnya harus seperti ikan di lautan. Ikan di lautan itu iwak segoro. Iwak segoro itu ikan laut. Ikan laut itu iwak segoro. Meskipun bertahun-tahun direndam air laut yang asin, tapi iwake gak katut asin. Mulai mikir gitu Meskipun bertahun-tahun direndam air laut yang asin, ini ikan laut gak katut asin. Kenapa? Sebab iwake urip. Halo. Nah, Bapak Ibu, jika iman kita hidup, meskipun kita dipengaruhi oleh jenis maksiat apapun, dikepung oleh kezoliman dan kemungkaran kayak apapun, nggak ngefek kalau iman kita hidup. Silahkan dirikan pabrik minuman keras dengan berbagai jenis minuman yang katanya lezat nikmat bisa bikin ngefly, gak kengguh, nggak akan terpengaruh, imannya hidup. Silahkan bikin tempat perjudian kayak apa gedenya, nggak akan terpengaruh, imannya hidup. Ayo bikin di sekitar kita tempat prostitusi yang dahsyat dengan macam-macam jenis PSK. Nah iku mbuh nggak akan terpengaruh kalau imannya hidup. Nah beda dengan ikan yang mati. Kalau ikan mati, nah itu tergantung diapain, diasinin asin, dilegeni yo legi, dipedisi yo pedis. Orang itu kalau hatinya mati, imannya mati, gampang terpengaruh oleh keadaan, gampang terpengaruh oleh situasi dan zaman, gampang gumunan, gampang kagetan. Ini yang kedua, sholat itu disiplin waktu. Setidaknya disiplin waktu. Begitu kita dipanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung tanpa ditunda-tunda kita sambut seruan itu dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang. Kemudian segera laksanakan perintah itu. Sehari 5 kali kita dituntut untuk disiplin. Jamaah sekalian, azan itu sesungguhnya panggilane Gusti. Lo gak nyaut, panggilane Gusti Allah. Siapapun yang azan, Mas To, Mas No, Mas Men, Mas Sumaji, Mas Sukadi, atau yang tukang adzan di TV namanya Mas Saat. Kan tukang adzan yang TV jenenge Saat. Maghrib yuk Saat adzan maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Nanti Isya yuk Saat adzan Isya. Saat seru wegep adzan. Bukan cuma di Jawa, di Sumatera, Kalimantan wis adzan Saat kabeh. Itu hakikatnya panggilane Gusti Allah. Wajib kita sambut dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira. Nah, ukurannya seneng krungu adzan ini padha karo ulan Ramadan poso krungu adzan maghrib. Seneng napa mboten? Gak seneng tok wong kuwi sing sampean ngenteni. Ngenteni buka, ngenteni adzan maghrib, nyetel TV, ngrungokne radio, ngrungokne masjid, endi sing adzan dhisik dieloki. Kira-kira adzane dhisik TV, melu TV.
Lho Mbak, kok wis mangan, kok wis buka? TV wis adzan. Dhisik masjid, dhisik radio melu radio. Kari kabeh adzan dhewe. Coba kalau kita bisa seneng denger adzan kayak kita bulan Ramadan wayah poso krungu adzan maghrib. Masya Allah, seneng. Nah selama ini kita kan enggak. Krungu adzan ini kadang malah nesu-nesu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, kok wis adzan ki jam piro? Jawab adzan kok lho. Ini hikmahnya apa jemaah sekalian? Ketika kita dipanggil Allah, hati kita seneng. Maka giliran kita memanggil Allah, Allah juga seneng mendengar panggilan kita. Kapan kita memanggil Allah? Ketika berdoa kita memanggil Allah, ketika berzikir kita memanggil Allah, ketika beribadah kita memanggil Allah, ketika bersambat. Sambat itu bahasa Indonesianya apa? Pokoknya sambat lah. Kita memanggil Allah. Kan hari-harimu dipenuhi dengan sambat, nggih? Terutama sing jilbaban. Ya Allah, minyak goreng langka, regane larang, gajian gak mundak-mundak. Iki sok ana THR apa ora? Ya Allah. Kalau kita dipanggil Allah, hati kita seneng. Maka giliran kita memanggil Allah, Allah juga seneng menyambut panggilan kita. Sambatane jenengan dirungokke Gusti Allah, disenengi karo Gusti Allah. Bahkan doane panjenengan didengar Allah, disambut dengan gembira oleh Allah. Walaupun doanya sangat sederhana dan panjenengan nggak bisa doa bahasa Arab, umpamanya ora pati iso ngaji. Dongane cara Jawa nyel. Tapi Allah seneng. Pengen rezekine lancar yo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma serita seriti, soge sawah soge pari. Allahumma serita seriti, soge meja soge lemari. Allahumma serita seriti, soge bebek soge meri. Allahumma serita seriti, soge kebo soge sapi. Allahumma serita seriti, soge mercy soge Camry. Jere Gusti Allah, iya yo ti Sumiati yo soge. Tapi sebaliknya, kalau kita dipanggil Allah kok kita tidak menggatekkan, tidak mereken nih loh, maka jangan salahkan siapa-siapa jika panggilan kita juga tidak dihiraukan oleh Allah. Walaupun doa pakai bahasa apa, Robbana, Robbana, jadi Gusti Allah gak robbana-robbanan. Bisa dipahami? Setidaknya ini disiplin waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang ketiga, zakat. Zakat itu disiplin sosial. Nah, kita sangat diajarkan untuk berbagi. Dengan zakat, infak, sedekah, kita diajarkan untuk disiplin sosial. Berbagi. Marhaban, ahlan wa sahlan Al-Habib Umar Mutahar. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala fi sihah wa afiyah, agar terus bisa membimbing kita, mendoakan kita menuju ridha Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afwan. Ngapunten, saya pindah geser ke sini bukan karena takut sama Ibu Wakil Wali Kota, tapi saya mendekati ini. Ono Habibe. Pangapunten. Afwan. Nah, sampai mana tadi?
Oh zakat, okay. Disiplin sosial, disiplin untuk berbagi. Lek entuk rezeki, ojo tinggo dhewe, tapi berbagi. Zakat itu artinya kan mensucikan, membersihkan. Ingat Bapak Ibu jemaah sekalian, yang kita dapat itu bruto, pendapatan kotor. Yang boleh kita pakai, kita konsumsi itu harus sudah neto. Nah, dari bruto ke neto ini harus disucikan, namanya zakat. Maka orang dikasih rezeki sama Allah nggak mau mengeluarkan zakat, nggak mau bersedekah, nggak mau berinfak, iku koyo wong disuguhi kacang dimplok sak kulit-kulite. Disuguhi jajan dipangan sak kotak-kotake koyo wong kae. Disuguhi gedang kok diuntal sak kulit-kulite. Disuguh gurami dipangan sak ririne sak telek-teleke. Jenenge wong apa? Al-ngragah suwal celutau. Coba saya tanya, tolong dijawab. Rezeki yang jenengan dapat itu hasil pekayaan jenengan nopo peparinge Gusti Allah? Kurang semangat. Semua rezeki yang jenengan dapat itu hasil pekayaan jenengan nopo peparinge Gusti Allah? Alhamdulillah waras kabeh. 100% yang kita dapat itu pemberian Allah. Nah, Allah merintah ngeluarin itu nggak banyak kok, cuma 2,5% saja. Padahal 100% pemberian Allah. Sama Allah cuman diperintah mengeluarkan yang 2,5% tok, gak banyak. Yang 97,5% PPN, gawe-gawean, simpen-simpenen, pangan-panganen. Lek jere wong Jawa Timur gak mentolong ngonekke rawani ono habibe. Maka kalau yang cuma 2,5% saja gak mau mengeluarkan, jangan salahkan siapa-siapa kalau Allah murka. Kamu itu keterlaluan. Tak kasih 100%, cuma tak suruh mengeluarkan yang 2,5% aja kok nggak mau. Jangan salahkan kalau Allah murka. Mohon maaf para jamaah, Allah itu kalau udah murka gampang. Bumi diperintah karo Gusti Allah. Bumi dalam Gusti, mulai toh. Bumine mulet, geradak, dadi gempa. Mulete bumi gempa, luluh lantak, Semarang entek, Bojonegoro aman. Lo kan kedadiane no Semarang. Angin dalam Gusti, wahingo, wahinge angin, dadi lesus, topan, badai, puting beliung. Iki nek JTV gak genah. Pentil muter. Sak piro pentile. Ya nah, ya nah. Gunung dalam Gusti, ngentuto. Ngentute gunung ya kaya ngono-ngono kae. Sing Merapi, sing Bromo, sing Semeru. Iki nek ndableke wong Semarang, kon ngetokke 2% setengah wae kok ora gelem. Gunung gak trimo ngentut iki. Mencret. Kaya napa dadose lek gunung-gunung ngantos mencret. Segara dalem Gusti. Angopo? Segara angop. Lek segara angop sing metu sapa? Al Mukarramah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Aku ngene iki tiru Habibe. Niki lek diterus-teruske ndableke sing muncul mboten namung tsunami, luwih gedhe tsunami kira-kira. Dalam hal ini maaf, kita kadang-kadang kalah dengan saudara kita yang beragama Kristen. Saya punya sahabat beragama Kristen, baik hubungannya dengan saya, kenal baik dengan saya. Itu cerita di agama kami itu ada namanya hak Tuhan. Jadi 10% dari pendapatan itu wajib dikeluarkan dengan
nama hak Tuhan. Jadi umpama kok duwe 1 juta, itu yang 100.000 wajib dikeluarkan. Kalau punya 10 juta, itu yang 1 juta wajib dikeluarkan. Namanya hak Tuhan. Kalau ada 100 juta, 10 juta dikeluarkan. Hak Tuhan, wajib, nggak bisa ditawar. Itu masih ada lagi namanya harta persembahan. 25 juta, 50 juta untuk gereja, untuk membantu saudara-saudara mereka yang seakidah. Kita sebenarnya lebih banyak. Ada jariah, ada sedekah, ada infak, ada hibah, ada hadiah. Tapi prakteknya kan preketek kita ini. Lah orang itu semakin kaya, semakin medit. Betul? Gak percaya? Wong kuwi mundak sugih saya pelit. Semarang napa namine? Saya sugih saya pelit. Coba misalnya jenengan tasik melarat, nggak ada pitik 10, terus duluren jenengan badhe mantu, terus jenengan diaturi, Dek, aku arep mantu, keponakanmu arep dadi manten, pitikmu kok 10, tak jaluke loro ya, paringke mboten? Paringke wong pitik ae kok, kalong loro sik duwe 8. Terus jenengan saya sugih, duwe sapi 10. Lho wis guyu to. Duluren jenengan arep nyunatke, itu jenengan diaturi, Dek aku arep nyunatke ponakan sampean, tapi ini sampean kok 10 tak jaluk loro ya, paringke mboten? Paringke tletonge. Maka dengan zakat kita diajarkan untuk disiplin sosial. Haji itu disiplin hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti pembahasannya belakang kalau waktunya masih ada. Penyakit yang kedua, kurang rapi. Maaf, kita dalam soal kerapian, kebersihan kalah dengan saudara kita yang beragama lain. Kita punya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahkan di banyak tempat itu ada tulisan mic. Maaf, ini baterainya hampir habis. Nah, ini diantara hikmahnya kenapa saya mendekat ke dia. Kita punya an-nadzafatu minal iman. Di mana-mana banyak tulisan an-nadzafatu minal iman. Tapi coba, yang mempraktekkan malah saudara kita yang beragama lain. Maaf banget, tempat ibadah kita, masjid, musola itu kalah bersih, kalah rapi, kalah harum dengan gereja, pura, wihara, kelenteng, wangi-wangi. Sama nek mlebu nang gereja, wangi-wangi, nang kelentenge wangi-wangi, ono dupoe terus. Ayo coba nang masjid desa sampean, sampean mlebu jedinge. Pesinge 17 derajat. Koyok fadilah salat jamaah. Oh, di dalam masjid itu ono telek cecek, oh gak disuceni, malah dibunderi kapur wer karo ditulisi awas telek. Allah ya Karim. Harusnya yang mempraktekkan itu kita, umat Islam Indonesia, karena negara di dunia ini dengan prosentase penduduk beragama Islam terbanyak adalah Indonesia. Yang punya kita tapi yang mempraktekkan yang lain. Yang punya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin kita, yang punya an-nadzafatu minal iman kita. Tapi coba, kota di dunia ini yang terkenal paling bersih, 1 Tokyo, 2 Singapura, yang dua-duanya bukan negara Islam. Halo. Dulu sebelum pandemi, saya alhamdulillah ya jelek-jelek kayak gini sering ngaji ke luar negeri. Beberapa negara sudah pernah saya sabah. Wis tahu tak sobo kuwi lho. Ya Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Brunei, Korea, Jepang, dan beberapa negara Eropa. Kowe melongomu kok kaya gak percaya ngono modele. Ana sing tekok, ngopo mrono? Ngarit. Ngopo ya ngarit goleke santri kok. Pandonganipun Habib. Di pesantren kula ada 1.200 santri yang semuanya free, bebas biaya. 300 sekiannya yatim piatu dan yatim piatu. Pandonganipun Habib. Pandonganipun. Nah, iku lek ku mbandani ya ngarit tekan luar negeri barang ngono kuwi. Pernah
ketika di Hong Kong, di Singapura, biasanya saya sama panitia itu kan diajak jalan-jalan, diajak tur. Pernah diajak naik perahu lho, perahu apa to jenenge aku lali, Star Ferry. Itu di sungai, Masya Allah sungainya itu bersih jernih. Saya nyari sampah satu aja nggak ada, nyari bekas botol air mineral itu ibu nggak nemu aku. Golek plastik siji nggak nemu, bersih jernih airnya, sampai iwak cilik-cilik ketok kabeh. Masya Allah. Coba kali Semarang ora ketok banyune, terimpul apa wae kuwi. Kita punya ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyuap dan yang disuap sama-sama masuk neraka. Tapi coba negara yang paling bebas dari korupsi satu, Tiongkok malahan, bukan negara Islam. Karena di Tiongkok koruptor dihukum mati, disiapkan peti mati, berani korupsi, berani masuk peti mati. Lah ning Indonesia pejabat nek gak korupsi kuwi saru. Ora entuk bolo. Lah kabeh-kabeh korupsi, aku kok gak korupsi dhewe, ora entuk bolo aku. Ngapunten Bu, ngapunten. Saya kalau bahas korupsi ya yang saya contohkan pejabat, karena setahu saya yang korupsi itu ya pejabat. Lah ngene iki jane yo pengen tapi gak ono kesempatane. Nomor loro gak ero carane. Ya Allah ya Karim. Ya, kita punya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Tapi subhanallah, negara yang paling aman dari tindak pidana, tindak kriminal itu malah Belanda sama Selandia Baru. Ini kurap. Dalam hal ini memang kita itu kurang rapi. Berikutnya, gak suwe-suwe. Apa? Kutil. Wis ngene ae dalile. Kurang teliti. Kadang kita malu ya. Kalau anaknya orang Islam kepingin menempuh pendidikan yang bermutu, yang berkualitas, harus sekolah di sekolahan-sekolahan yang bukan milik Islam. Betul? Sekolah yang bonafit, apalagi yang standar internasional, yang kelasnya levelnya atas, itu rata-rata milik mereka. Malu dong kita harusnya. Ya kita punya TPQ atau TPA, tempat pembuangan anak. Punya madrasah diniyah, punya pondok-pondok pesantren, tapi rata-rata nasibnya la mutu wa la yahya, tidak bermutu mergo kekurangan biaya. Ini ya bahasanya beliau. Rata-rata begitu. Karena mohon maaf banget, maaf Ibu ya, alokasi anggaran untuk TPQ, madrasah diniyah itu maaf Ibu ya, sangat minim. Di mana-mana gitu ya. Mudah-mudahan Semarang ini habis ini naik. Padahal sampai apa maneh ustadz-ustadznya, kiai-kiai ini blas gak diperhatikan. Padahal jasa para ustadz, para kiai dalam membimbing umat, membina moralitas dan mental masyarakat luar biasa, menekan kriminalitas. Sopo sing nuturi masyarakat, sing nuturi umat, arep nakal ora sido, arep jahat ora sido, iku kiai sing bimbing. Tapi pemerintah kurang perhatian karo kiai. Camat itu dikai mobil dinas, padahal camat itu jasane opo. Ayo coba salah satu perwakilan camat ngadeko ngomongo jasamu nonggone masyarakat opo. Paling mek tanda tangan eret-eret stempel cetok ngono dikai mobil dinas. Wayahe yo kiai-kiai kuwi sing dikai mobil dinas. Apa maneh sing model kiai keluyuran kaya aku ngene iki, penggaweane wiritan, wirawiri turut ratan. Ini lho nggih to. Dengan adanya para kiai yang membimbing umat, membina moral masyarakat, tindak pidana, tindak kriminal bisa ditekan. Tugasnya polisi malah jadi enteng. Enteng tugasnya polisi. Coba polisi anggotane mek piro dibanding karo wong sing nakal, gak imbang. Sapa sing berjasa? Ya para kiai. Makanya iki arep tak usul kiai kudu oleh mobil dinas. Habib Umar jihad berjuang ya mono ya mene. Ayo wali kota kayak mobil dinas ora? Kursi roda dinas ini sampai
Masya Allah, wayahe beliau ngene iki sing diparingi mobil dinas dudu camat. Tariki kabeh mobil camat-camat. Jasamu apa? Entek-entek anggaran. Cocok Gus nggih? Sampai mobil Guse sing didamel karo Habibe. Wakil wali kota ngopo terusan? Kok ganti mobil wakil wali kota? Nek pengen barokah. Biasane engko lek bar digawe Habib iso munggah pangkate. Nek ra digawe mudhun dadi ketua RT. Biasane ngono. Makanya ini sekaligus saya usulkan Ibu ya. Kalau bisa ketua RT itu diganti, namanya diganti, jangan RT, tapi diganti kepala daerah tingkat 7. Ya biar agak terhormat gitu loh. Jadi kepala daerah tingkat 7. Kan kepala daerah tingkat 1 itu gubernur. Ya toh? Bupati, wali kota, kepala daerah tingkat 2. Camat, kepala daerah tingkat 3. Lurah, kepala daerah tingkat 4. Kepala dusun, kepala kampung, kepala daerah tingkat 5. Ketua RW itu kepala daerah tingkat 6. Jadi RT itu kepala daerah tingkat 7. Jadi nanti tolong dibikinkan SK Ibu. Jadi biar terhormat ya, kepala daerah tingkat 7. Ngono, ojo RT. RT iki singkatannya rugi terus. Lu pekerjaannya paling rekoso, langsung bersentuhan dengan umat. Coba, sing paling rekoso ku RT. Enek opo-opo, RT sing paling soro. Nggih napa nggih? Tapi gak oleh bayaran, tunjangan nek tepak arep bodo tok lho. Dikai kelambi batik karo sarung welek. Kadang-kadang 7 tahun gak ganti. Ya Allah, lan dhuwure titik RW ya rugi wae. Melas nelongso. Makanya gantos kepala daerah tingkat 7. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wong niku nek mboten teliti, mesti kuciwa, mesti gelo, kapitunan, wirang gara-gara gak teliti. Contoh, iki contoh. Ini ada kasus terjadi laka lantas, kecelakaan lalu lintas dengan benturan yang sangat keras. Brus, korban jatuh bersimbah darah. Biasa kalau lagi ada korban kecelakaan lalu lintas, apalagi bersimbah darah kayak gitu, masyarakat langsung gerombol, mengerumuni, dikepung masyarakat rame. Nah ini ceritanya ada seorang wartawan yang kepingin ngambil foto dari jarak dekat untuk dimuat di medianya. Dia kesulitan soalnya dikepung wong. Nah akhirnya si wartawan ini cari cara gimana supaya bisa mendekat ke korban untuk diambil fotonya. Dia terus ngomong minggir. Nah orang-orang pada nanya, sopo iki kok minggir kayak aku bapak korban, kerungu ngono, minggir iki bapak korban teko. Wartawan bisa masuk. Begitu sampai di dekat korban, dia pucet gemeter karena ternyata yang jadi korban bersimbah darah itu adalah kire. Lendekne wis kadung ngaku dadi bapake. Berarti statusnya dekne apa? Ayahnya kire. Ini gara-gara kurang teliti. Makanya mohon maaf jenengan kalau mau ngaji harus betul-betul teliti. Ini kiai beneran apa enggak? Ojo angger udeng-udengan gombal ndase mbok anggap kiai. Lah kae wong arep ngedos kae ndase diubul-ubul. Kae berarti kiai kabeh kae. Memang umumnya kiai ki sorbanan, tapi ora kabeh sing sorbanan kuwi kiai, ngono lho. Hui. Paham mboten? Umumnya emas kuwi rupane kuning, tapi gak kabeh sing kuning kuwi emas. Wong angger warnane kuning mbok anggap emas. Lah sampean isu-isu petentengan no toilet kae berarti ngetokne emas kae. Nyari kiai Habib yang nasab dan sanad keilmuannya nyambung ke hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di mana-mana saya sampaikan golek kiai kanan, ojo kiai kiri. Maksudnya kiai kanan niku napa? Ya kiai yang bisa baca dari arah kanan. Maca Quran teko tengen. Maca kitab kuning teko tengen. Kitab-kitab turos teko tengen. Insyaallah wis mateng. Alatnya wis lengkap mulai nahwu, shorob, qawaidul fiqhiyah, usul fikih, mustalah hadis, ulumul Quran, mantek balaghah mateng. Nek ustaz kiri gak iso maca teko tengen, macane teko kiwa, terjemah.
Nah, gue biasanya sing diwaca Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, Nihayatul TikTok. Nah, sanatnya sampai Syekh Google radhiyallahu anhu. Makanya jenengan kudu teliti. Ojo sekedar pokoknya iki viral tak rungokke. Lu ngajine bener apa ora? Iki ngajine nyang ndi, kiyaine sapa, gurune sapa, sanad keilmuannya sampai Rasulullah apa ndak? Teliti nggih. Mbok gak digatekke kok. Yes. Terus sing terakhir kusta. Rakus harta. Ini halaku ummati sing garakno rusak lan cilokone umat iku diantarane mergo kusta, rakus harta. Kanjeng Nabi wis ndawono soalé laukana libni adam wadiyan min dawin la bataqa ayyakuna salisan. Andaikan manusia itu punya dua jurang, umpama menungso ki duwe emas rong jublang, Kanjeng Nabi lek gawe contoh mesisan gak trimo rong kardus rong koper rong jublang giyetno pisan cek gak kena dibantah. Umpama menungso ki duwe emas kok jumlahe iki rong jurang, ngono ku mesti sik kepingin duwe telung jurang. Sampai maaf mulutnya disumbat oleh tanah. Kanon teh. Padahal yang namanya dunia itu ya Allah sangat mencelakakan dan membinasakan. Pernah Rasulullah satu ketika jalan-jalan bareng para sahabat, di tepi jalan mendapati anak kambing, bahasa Inggrisnya the cempe, anak cempe mati, dipegang telinganya sama Rasulullah, diangkat, kemudian Rasulullah bersabda, hadhid dunya ad-dunya jifah, iki lho donya iki batang, dunia ini bangkai, donya iki koyok batang. Makanya orang itu kalau sudah mukasyafah, ya Allah nyawang donya gak seneng blas, gak seneng blas. Contoh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah menawarkan siapa yang mau menginfakkan hartanya untuk perjuangan agama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngacung, kula Kanjeng Nabi pinten sedoyo seluruh kekayaannya diinfakkan untuk perjuangan di agama Allah, seluruhnya, sampai Rasulullah menitikkan air mata dan menyapa. Terus kalau semua, terus istrimu, keluargamu, anak-anakmu bagaimana? Kata Rasulullah, cukup bagiku memiliki Allah dan Rasulnya. Kok bisa seperti itu? Ibu bapak jamaah rahimakumullah, soalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq nyawang donya koyok batang, maaf nyawang donya koyok gak digatekke aku. Halo. Jadi gampangane wong nek wis mukasyafah bener nggih, nyawang donya niku padha karo nyawang batang, nyawang duit karo nyawang laran, ngertos laran? Napa cara ngene? Nyawang duit karo nyawang sampah padha. Allahu yarham almarhum li rahmatil hayyil qayyum Habib Ja'far Al-Kaf. Allahu yarham. Niku wis iso ngoten niku nyawang duit karo nyawang laran. Makanya beliau punya hobi buang-buang duit di laut. Ya Allah, nyawang duit karo nyawang larani padha. Nek kula dereng saged Bu Wakil Wali Kota nggih. Dereng saged saestu kula dereng saged. Kula nyawang duit ya ketok duit, nyawang laran ya ketok laran. Dereng saged. Aku lek ngomong iso kuwatir iki kok disangoni laran tenan aku. Ngapunten Ibu, kula dereng saged, saestu dereng saged nggih. Kula dereng saged. Kula nyawang duit tetep ketok duit. Pun Habibie niki soalnya badhe wonten agenda meleh dateng Kudus, dateng Jepara. Dadi kula mboten bijaksana lek kula dawak-dawakake. Dadi penyakit sing napa wau? Ya lali to. Kudis, kurap, kutil, kusta niku gara-garane kuman, kurang iman. Ingat jemaah sekalian rahimakumullah, soal keimanan di awal tadi sudah saya singgung, sudah saya sebutkan. Iman ini motor penggerak amal solih sekaligus rem dari melakukan kemaksiatan. Kula jenengan iso ngelakoni ibadah, iso sholat, iso poso, iso zikir, iku mergo didorong iman. Nah, kula jenengan iso ninggalno nyolong, ninggalno zina, ninggalno judi, ninggalno ngrasani, ninggalno gak tukaran, niku mergo direm karo iman. La yasriku sarikun hina yasriku wa huwa mu'minun wa la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'minun.
Maling ku gak bakal nyolong janji duwe iman. Anane nyolong mergo imane pas ilang. Makanya diarani maling, amale wong sing ora eling. Nih bahasa Jawa kan seperti itu. Guru kudu kena digugu lan ditiru. Utawa guru ki nek minggu turu. Libur. Lemah jare gelem ditiki omah, tanah tatanane genah, bumi ditanduri tebu iso semi. Basa kramane siti mergo isine wong mati. Basa Jawa ngono, mulai kene rambut ram-ramane lembut, ora sak linggis-linggis. Nggo mikir bathuk pangembate barang sing mathuk ngono. Nggo nyawang moto, isone ngemot sing nyoto. Lek gak nyoto gak iso dimot, contone entut to. Kuping kaku tur njur bebeng, cangkem nek ora dicancang ora mingkem, janggut lek ketemu ajang manggut, weteng isine ruwet tur peteng, mburi iki bokong mergo amba tur merkongkong. Basa Jawa iki ngono mbuh, wong wedok nakal sundel nafsune kendel. Nang wakal maneh balon sing bayar entuk kelon. Kelon nyekele alon-alon. Ya ora entek-entek nih basa Jawa. Niki beliau ini pakarnya beliau oleh urusan ngono-ngono kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wala yazni zanin khina yazni wa huwa mu'minun. Orang enggak akan zina andaikan dia punya iman. Kok sampai zina? Karena imannya lagi hilang. Terakhir pesan saya, kekompakan dan kebersamaan itu penting. Jadi kalau kepingin Semarang hebat, pertama harus kompak. Supaya bisa kompak, satu harus siap berbeda-beda. Jangan selalu ingin sama. Beda pendapat itu penting kok. Dan pasti akan ada. Satu, untuk apa? Menambah wawasan kita. Oh, ternyata ada pendapat lain di samping pendapat kita. Yang kedua, untuk mengukur pendapat kita ini benar apa salah. Yang ketiga, agar kita makin kokoh dan makin kuat. Bangunan ini kokoh dan kuat karena bahannya berbeda-beda. Ada besi, ada semen, ada batu bata, ada pasir. Betul? Coba misalnya bangunan ini pasir semua, ambruk. Iki paham pora ya dijak ngomong ini. Paham pora? Lah, faktanya bangsa kita ini semua komponen ada, tapi nggak mau sinergi, nggak mau menyatu. Masih kayak toko bangunan. Ono wesi, ono semen, ono pasir, ono boto, tapi berserakan. Bangsa kita itu modelnya sik kaya toko peracangan. Ngapunten, ono lombok, ono tomat, ono brambang, ono uyah, ono terasi, tapi dewe-dewe. Coba nek gelem kompak, diulet nggone cowek, dadi apa? Semua komponen ada, tapi bersatunya ini susah. Bangsa kita masih seperti ini. Maka harus siap berbeda-beda. Beda pendapat bukan musuh, tapi beda pendapat adalah wahana untuk saling melengkapi dan menguatkan. Berikutnya, beda pendapat itu memperindah. Maaf ya, wajah saya indah menurut istri saya karena beda-beda. Ono bathuk, ono meripat, ono irung, ono cangkem. Coba wajahku misalnya isine irung kabeh dadi apa? Tur beda pendapat itu bikin enak. Kopi sama gula sama apa beda? Kopi ambek gula podo apa beda? Beda, warnanya beda, bentuknya beda, rasanya beda, tapi nek gelem bersatu, ngono. Wong wedok karo wong lanang buwedo. Jajal nek gelem digathuk-gathukke. Wong lanang dinjarno ijen, ya bingung kok. Dililang-liling diapake ngene iki. Mosok ditekuk-tekuk. Enak ku nek digathuk-gathukke. Yang kedua, jangan merasa paling penting, jangan pernah menonjolkan diri, jangan merasa paling baik. Coba saya tanya, bangunan ini kuat, ada besinya apa enggak? Ada besinya apa enggak? Besinya kelihatan apa enggak? Nah, untuk diakui jasanya enggak harus selalu kelihatan. Semua mengakui ini kuat karena ada jasa besinya. Andai kan enggak ada jasa besinya, ambruk. Tapi besi enggak pernah mau menonjolkan diri. Coba kalau semua bahan bangunan ini merasa punya jasa, semuanya pengen menonjol. Wesi pengen nongol, semen pengen nongol, boto pengen nongol, pateng serongat. Saya Anwar Zahid yang ngomong di hadapan penjenengan semua, ada jantungnya apa enggak saya? Nah, kalau nggak ada jantungnya nggak urip aku. Jantung saya jasanya besar, memompa darah saya. Saya ngomong jantung saya kerja, saya diem jantung saya kerja, saya tidur jantung saya kerja, tapi jantung saya nggak pernah pengen menampakkan diri. Paru-paru saya juga besar jasanya, tapi juga nggak pengen menampakkan diri. Ayo coba kalau pengen menonjol, welek tadi ini, usus. Itu jasanya besar. Coba kalau dia pengen menonjol, masalah. Usus menonjol dikit, jadi masalah. Namanya ambeien. Bahasa Inggrisnya the double. Dan itu harus dioperasi.
Maka kalau ada orang yang suka menonjolkan diri, saya yang paling berjasa, kalau nggak ada saya nggak bisa begini, itu orang double yang harus dioperasi. Maka mulai sekarang ayo bekerja yang ikhlas. Mohon maaf banget, coba yang ikhlas kita belajar dari filosofinya besi. Dia menguatkan tapi dia nggak pengen kelihatan, toh semua orang tahu ini jasanya besi. Ayo belajar dari filosofinya jantung, jasanya besar tapi nggak pengen menonjolkan diri, semua orang sudah ngakuin kok. Maaf Bapak, belajar pula dari alat vitalnya penjenengan. Maaf, itu jasanya besar. Sekian yang hadir hasil karyanya dia, tapi dia nggak pernah mau menampakkan diri. Ketok sidik mendelep meneh. Coba kalau ada orang yang ngetok nih bekakase wong edian kuwi jenenge. Ya toh, makanya kalau ada orang yang selalu suka menonjolkan jasanya itu ya koyok wong ngono kuwi, wong gendeng. Kiai-kiai sepuh dulu kalau menggambarkan orang ikhlas itu maaf kayak kita mau qadil hajat, kita mau ke toilet, kita mampu merahasiakan amal yang satu itu, jangan sampai kelihatan orang, jangan sampai kedengaran orang. Kita mau berangkat nggak pernah bikin pengumuman, begitu masuk pintu ditutup rapat jebret, jangan sampai ada lubang sedikit pun yang bisa diinjeng dari njaba. Duduk, keran air dibuka biar suaranya gerejek dan aman, tidak terdengar bunyi pret prokotok pret prokotok. Itu amal rahasia, jangan sampai kedengaran orang, jangan sampai dilihat orang. Meskipun metune alot, rampung mangan jambu kluthuk entek sak pirang-pirang, yo gak bengok-bengok. Waduh, metune walot. Ngeden kok gak metu-metu yo. Ndak, tetep ditahan. Ojo sampai krungu wong. Walaupun pesinge standar internasional, jadi ditahan, gak ono pesinge, gak ono. Selesai kita cewek bersih keluar, kita tutup rapat. Nggak akan kita ceritakan ke siapapun. Ono wong bar ngising kondo-kondo. Bro, metu pitu, bro. Sing limo dawa, sing loro ndek-ndek. Nggak ada. Ayo kita belajar ikhlas. Itu salah satu cara, salah satu ciri. Nah, yang paling akhir, berhenti merendahkan orang lain. Jangan pernah menghina orang lain, karena semua ciptaan Allah. Menghina manusia berarti menghina yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti disambung pada serial berikutnya, karena menengok beliau kondisinya gerah, nyempat ke rawuh. Matur suwun muga-muga berkahi sedayanipun. Saestu dipun dongaaken, insyaallah beliau badhe berobat. Saestu dipun dongaaken, mugi-mugi enggal pinaringan sihah wa afiyah, pinaringan panjang yuswa fito, saged bimbing kula panjenengan sedaya nggih. Saestu dipun dongaaken kula Anwar Zahid ingkang dhaif, saestu nyuwun agungipun pangapunten sedaya kalepatan, sedaya kekhilafan, utamine dhateng Ibu Wakil Wali Kota ugi sedaya pejabat di lingkungan Pemkot Semarang. Kalau yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dianggap kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Nyuwun agungipun pangapunten. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.